Halo, salam sehat semuanya. Kembali lagi dengan saya Dokter Muda Dinda Divaintia Malia, di mana pada kesempatan kali ini saya masih mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik media di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait pain management with opioid. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, pada pembahasan kali ini juga kita akan melakukan review terlebih dahulu terkait definisi nyeri, kemudian kita bahas lagi secara singkat terkait mekanisme nyeri, manajemen nyeri, dan juga penggunaan opioid itu sendiri pada manajemen nyeri. Untuk yang pertama, yakni definisi daripada nyeri. Menurut International Association for Study of Pain, jadi untuk nyeri ini sendiri didefinisikan sebagai suatu pengalaman baik itu sensori maupun emosional yang tidak menyenangkan. Yang mana hal ini berhubungan dengan terjadinya suatu potensi kerusakan jaringan atau menunjukkan atau merepresentasikan suatu kerusakan jaringan yang sedang terjadi. Kemudian untuk mekanisme nyeri sendiri saya bahas lagi secara singkat, di mana untuk mekanisme daripada nyeri itu dibedakan menjadi 5 proses, yakni kita kenal dengan proses transduksi untuk yang pertama. Jadi adanya suatu nosisepsi, adanya suatu trauma yang baik itu secara mekanik, thermal maupun secara chemical atau kimia, itu akan menginduksi daripada respon sel-sel imun di sekitar, baik itu berupa sel blast, makrofag dan juga neutrofil yang dirilis oleh pembuluh darah ini merangsang daripada respon sel-sel tersebut untuk mengeluarkan daripada mediator inflamasi seperti prostaglandin, bradikinin, ATP, H+, dan lain-lain, histamin dan lain-lain, yang mana nantinya apabila mediator proinflamasi itu berikatan dengan reseptornya di akson pada neuron perifer, itu akan menyebabkan terjadinya depolarisasi, yang mana depolarisasi ini akan menyebabkan atau memungkinkan terjadinya potensial aksi. Nah, dari sinilah disitulah proses transduksi dari perubahan nosisepsi nyeri menjadi suatu impuls kelistrikan. Apabila telah terjadi aksi potensial pada first order neuron ini, maka flow-nya akan dilanjutkan atau dikonduksikan menuju ke medula spinalis, di mana medula spinalis tepatnya pada kornu posterior itu diteruskan impuls nyerinya, dan akan dilakukan upaya modulasi terlebih dahulu dari nyeri ini sendiri. Modulasi itu adalah proses upaya tubuh kita untuk menekan daripada nyeri yang terjadi dengan pengeluaran opioid endogen seperti beta endorfin, dinorfin, dan enkafalin. Nah, apabila pada proses medulasi ini tidak berhasil, barulah suatu impuls itu diteruskan, suatu sinyal itu diteruskan, kita sebut sebagai proses transmisi, ditransmisikan ke atas ke talamus sebagai relay station daripada impuls, dan pada talamus ini akan terjadi third order neuron. Dan apabila sudah terjadi third order neuron, maka akan dilanjutkan untuk impulsnya sendiri itu akan diteruskan ke korteks sensori pada otak kita, yang dimana pada korteks itu akan dikelompok-kelompokkan lagi untuk nyerinya itu sendiri. Apakah dia berasal dari mana, apakah dia dari ekstremitas, apakah dia dari wajah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, yakni kita akan bahas terkait manajemen nyeri. Manajemen nyeri yang direkomendasikan oleh WHO, di mana di sini kita menggunakan rekomendasi dari WHO, yakni step leader WHO recommendation, di mana untuk pada nyeri-nyeri akut itu direkomendasikan untuk menggunakan step yang ketiga terlebih dahulu. Kita berikan golongan opioid yang kuat, bisa ditambahkan adjuvan serta golongan non-opioid. Selain itu juga apabila sudah mereda, baru kita pilih untuk menurunkan dari step kedua. Baru setelah reda, baru kita pikirkan untuk ke step yang pertama. Berbeda dengan nyeri akut, pada nyeri-nyeri yang kronis, kita akan direkomendasikan untuk melakukan pemberian manajemen nyeri dari step yang paling bawah terlebih dahulu. Jadi untuk pada nyeri-nyeri yang kronis, itu kita mulai dengan pemberian step yang pertama berupa NSAID dan juga adjuvan, baru apabila tidak mereda, baru kita pikirkan step yang kedua, dan selanjutnya kita lanjutkan untuk step yang ketiga, bila memang tidak mereda. Nah, sekarang kita harus mengetahui, untuk pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait opioid. Jadi untuk mengetahui opioid ini sendiri, kita harus tahu terlebih dahulu definisinya. Jadi untuk opioid merupakan semua obat, baik yang alami maupun sintetik,
yang dapat menduduki reseptor opioid di dalam tubuh dan memberikan efek analgesia serta euforia. Untuk sejarah singkat dari opioid sendiri, opioid ini dulunya berasal dari ekstraksi tumbuhan. Jadi dia berasal dari tumbuhan Papaver somniferum dan juga opioid yang mana tumbuhan ini diekstrak. Dan untuk opioid itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai jus. Untuk cara pemberiannya dari dahulu, cara pemberiannya biasanya dihirup atau diinjeksikan dan akan menimbulkan efek analgesia serta euforia sesuai dengan derajat absorpsinya. Untuk mengetahui cara kerja dari opioid ini sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu reseptor-reseptor opioid. Jadi untuk reseptor opioid secara umum kita kenal ada 3. Yang pertama mu reseptor, di mana apabila terjadi proses interaksi antara opioid dan juga mu reseptor ini, maka akan memberikan efek spinal dan supraspinal analgesia. Dia akan memberikan efek sedasi juga, euforia, miosis, dan juga inhibisi pernafasan. Selain itu, dia akan memperlambat dari GI tract transit dan akan menyebabkan retensi urin. Selain itu, akan menyebabkan bradikardi, hipotermi, modulasi pelepasan hormon, serta neurotransmitter. Kemudian untuk yang kedua ada namanya reseptor delta, di mana apabila suatu opioid berikatan dengan reseptor delta ini, maka akan memberikan biasanya untuk golongan yang berikatan dengan reseptor delta ini adalah enkaphalin, di mana dia akan memberi efek analgesi di tingkat spinal maupun supraspinal, yang mana dia akan memodulasi daripada pelepasan hormon dan juga neurotransmitter, serta dia keuntungannya meminimalisir terjadinya konstipasi. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada reseptor kappa, di mana untuk reseptor kappa ini dia akan memberikan efek analgesia di tingkat spinal maupun supraspinal dan juga memberikan efek disforia dan juga diuresis. Berikut merupakan lokasi-lokasi anatomi terletaknya reseptor opioid, terutama pada amigdala, hypothalamus, periaqueductal greater dan juga pada striatum. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait mekanisme kerja daripada opioid. Saya akan bahas secara umum. Apabila suatu opioid berikatan dengan reseptornya, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan akan menyebabkan terjadinya perubahan secara seluler maupun molekuler yang mana nanti akan mencegah terjadinya komunikasi atau penghantaran impuls antar neuron. Nah, bagaimanakah mekanisme komunikasi antar neuron? Jadi untuk di dalam neuron itu sendiri terjadi aliran aksi potensial yang akan diteruskan pada end sinaptik. Kemudian untuk komunikasi antar neuron sendiri akan dimediasi dengan terlepasnya transmitter pada presinaptik menuju ke postsinaptik. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana proses normal pelepasan neurotransmitter itu sendiri bisa menginduksi terjadinya nyeri. Jadi pada presinaptik, apabila aksi potensial diteruskan hingga ke end atau ujung daripada presinaptik neuron, maka dia akan menyebabkan voltage gate calcium channel, yang mana ini merupakan gate channel yang sangat khusus pada presinaptik. Dia akan menyebabkan terbukanya gate calcium channel ini. Dan apabila sudah ini terbuka, maka akan menyebabkan masuknya kalsium ions itu dari luar sel menuju ke dalam sel. Dan untuk masuknya daripada ion ini, dia akan menyebabkan terlepasnya daripada neurotransmitter yang saya sebut sebelumnya, yakni glutamat. Nah, pada lepasnya glutamat di sinaptik, dia akan berikatan dengan reseptornya pada postsinaptik. Apabila glutamat ini berikatan dengan reseptornya, maka akan menyebabkan voltage daripada gate sodium channel ini terbuka dan menyebabkan aksi potensial berlanjut sehingga menyebabkan daripada depolarisasi pada postsinaptik, sehingga untuk sinyalnya sendiri bisa diteruskan ke neuron berikutnya atau diteruskan ke hipotalamus atau ke atas. Nah, jadi untuk opioid reseptor sendiri merupakan G-protein coupled reseptor, di mana apabila opioid ini berikatan dengan reseptor opioid, maka dia akan mengaktifasi daripada G-protein itu sendiri. Di mana untuk G-protein kita kenal ada
dibagi menjadi 2 subunit, yakni G protein alfa dan juga G protein beta dan juga gamma. Nah, apabila opioid berikatan dengan reseptornya, maka akan menyebabkan perubahan sel secara seluler maupun molekuler, di mana terjadinya perubahan sel ini akan mengaktifasi daripada G protein alfa dan juga G protein beta gamma, yang mana untuk G protein beta gamma sendiri itu akan dia akan memberikan efek presinaptik, dia menghambat terbukanya gate kalsium. Jadi dia dengan menghambat terbukanya gate kalsium ini walaupun menyebabkan kondisi pada presinaptik, walaupun terjadi aksi potensial, dia akan tidak bisa melepaskan daripada neurotransmitter pada presinaptik. Sementara pada postsinaptik dia bekerja untuk membuka gate channel kalium. Jadi karena terbukanya gate channel kalium ini menyebabkan kalium keluar dari sel dan akan menyebabkan kondisi postsinaptik itu hyperpolarization, sehingga sinyal nyeri sendiri tidak bisa diteruskan. Nah, jadi untuk secara kesimpulan, untuk kerja dari opioid sendiri dibagi menjadi 2, yakni menginhibisi presinaptik neuron, di mana saat opioid ini berikatan dengan reseptornya di presinaptik, dia akan menghambat pelepasan eksitatori neurotransmitter seperti glutamat saya sebutkan sebelumnya, dengan cara dia menutup daripada calcium gate channel. Kemudian untuk yang kedua, dia menginhibisi postsinaptik neuron, di mana dia pada postsinaptik ini bekerja membuka gate channel kalium sehingga kalium keluar sel dan menyebabkan kondisi hyperpolarisasi pada neuron tersebut, sehingga sinyalnya tidak bisa diteruskan ke neuron berikutnya. Untuk farmakokinetik sendiri, secara umum opioid ini dapat diabsorpsi secara baik melalui pemberian subkutan maupun intramuskular dan juga oral. Namun pada pemberian oral, karena adanya first pass metabolisme pada hepar, jadi dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Kemudian untuk distribusinya sendiri, opioid ini memiliki afinitas berbeda terhadap protein. Cepat meninggalkan kompartemen darah sehingga dia akan mengumpul pada jaringan-jaringan yang memiliki perfusi yang tinggi, seperti otak dan juga paru. Untuk selanjutnya, untuk opioid ini di metabolisme, secara umum dia akan dikonversi menjadi polar metabolit, terutama glukuronid, di mana glukuronid ini nantinya akan diekspresikan oleh ginjal. Jadi untuk ekspresi opioid sendiri, dia akan dibuang melalui urin. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan penggunaan opioid ini pada pasien-pasien yang mengalami gangguan renal atau renal dysfunction atau gangguan pada renal. Untuk penggunaan opioid sendiri juga memiliki efek samping. Yang pertama yakni mual, di mana selain dia berefek sebagai analgesia, dia memiliki efek-efek yang mungkin kita tidak inginkan. Untuk yang pertama seperti mual. Apabila opioid berikatan dengan reseptor mu di area yang terletak di area postrema, maka dia akan memicu daripada kerja zona chemoreseptor sehingga bisa menyebabkan mual, bahkan menimbulkan muntah. Selain itu, opioid juga bisa menyebabkan respiratory depress dengan cara menurunkan respon pusat respirasi di brainstem jadi menurunkan responnya terhadap karbon dioksida. Kemudian dia bisa menurunkan imunitas juga. Jadi penggunaan opioid ini berkaitan dengan penurunan imunitas pada manusia. Selain itu bisa menyebabkan hipotensi juga, di mana untuk opioid ini dia akan berkaitan dengan pelepasan histamin yang terjadi, di mana histamin ini kita kenal memegang peranan penting terhadap terjadinya hipotensi, dan juga menyebabkan opioid juga bisa menyebabkan kemerahan pada kulit, di mana hal ini dikarenakan terjadinya vasodilatasi. Selain itu, untuk efek samping opioid juga bisa menimbulkan gatal, di mana hal ini dilakukan melalui mekanisme aktivasi daripada mekanisme sentral. Selain itu, opioid juga menurunkan daripada GI tract motility, di mana untuk kerjanya sendiri dia menurunkan mortalitas daripada usus dan juga memperlambat daripada pengosongan lambung, sehingga memungkinkan terjadinya konstipasi. Selain itu juga menyebabkan retensi urin, di mana untuk opioid ini sendiri dia kita kenal memiliki efek depresi, salah satunya yakni pada sistem X. Jadi dia bekerja memberikan efek sebagai antidiuretik sehingga menyebabkan retensi urin. Kemudian selain itu bisa menyebabkan adiksi, di mana kita ketahui pada zaman ini sangat banyak terjadinya penyalahgunaan opioid sehingga bisa menyebabkan kecanduan. Jadi opioid ini bisa menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikologi.
Nah, berikut merupakan efek-efek lainnya seperti dapat menyebabkan miosis, kemudian bisa menyebabkan penekanan terhadap batuk. Selain itu bisa meningkatkan tekanan pada biliary dan juga menyebabkan muscle rigidity atau kekakuan pada otot. Kemudian pada sistem saraf pusat dia bisa menyebabkan penurunan daripada cerebral blood flow dan juga intracranial pressure. Jadi pada hal ini kita pertimbangkan pemberian opioid pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada cerebral blood flow seperti pada cedera kepala dan lain-lain. Berikut merupakan jenis-jenis daripada klasifikasi opioid, di mana untuk opioid sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti agonis, antagonis, dan juga agonis antagonis. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saja untuk jenis dari opioidnya yang sering kita gunakan pada praktek untuk menangani daripada nyeri akut pasca operasi maupun nyeri akut pada kondisi-kondisi trauma. Untuk yang pertama yakni morfin. Di mana untuk morfin sendiri itu kerjanya dia diabsorpsi dengan baik setelah 15 sampai 30 menit setelah diinjeksikan secara intramuskular. Kemudian untuk puncaknya sendiri dia mengalami puncak di aliran darah pada waktu 45 sampai 90 menit dan efeknya bisa bertahan hingga 4 jam. Untuk dosisnya sendiri kita bisa berikan analgetik intermittent. Untuk dosis analgetik intermittent itu bisa kita berikan secara intravena 0,05 sampai 0,2 miligram per kilogram berat badan, di mana dia akan memberikan efek analgesia sedang hingga berat. Untuk penggunaan morfin sendiri dikatakan lebih efektif untuk meredakan nyeri-nyeri yang tumbuh dan bersifat kontinu. Sementara efek samping yang lain yakni menyebabkan berkurangnya konsentrasi, mual, perasaan berat pada ekstremitas, mulut kering, dan juga gatal atau pruritus pada mukosa. Selanjutnya yakni meperidin atau petidin, di mana untuk petidin ini diabsorpsi atau berikatan dengan reseptor mu dan kappa, memberikan efek atropine-like effect, jadi dia akan menyebabkan kondisi takikardi, midriasis, dan akan bertahan dalam durasi 2-4 jam. Untuk dosis pemberiannya sendiri bisa kita berikan secara intramuskular sebanyak 1-2 mg per kilogram berat badan dan bisa kita ulangi dalam waktu 3-4 jam. Namun efektivitas pemberian secara intramuskular sendiri disebutkan efektivitasnya berkurang setengah dibandingkan secara intravena. Untuk intravena, dosisnya bisa kita berikan 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Untuk efeknya, dia berpotensinya 1/10 jika dibandingkan dengan morfin. Kemudian untuk efek lainnya, dia bagus untuk sebagai anti-shivering atau pada kondisi-kondisi menggigil yang dirasakan pasien pasca operasi. Jika dibiarkan lama, yang mana jika shivering ini dibiarkan lama, maka dia akan menyebabkan peningkatan daripada dimensi oksigen. Kemudian yang selanjutnya ini fentanyl, di mana fentanyl dia secara struktur itu mirip seperti petidin, namun memiliki onset dan juga durasi yang lebih cepat kerjanya dibandingkan dengan morfin. Untuk dosis pemberiannya bisa kita berikan untuk dosis pemberian dengan efek analgesia, itu bisa kita berikan dengan dosis 1-2 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian untuk adjuvan, biasanya kita berikan secara inhalasi selama durasi operasi, itu kita berikan dengan dosis 2-20 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian apabila untuk nyeri-nyeri pasca operasi, biasanya kita berikan secara transdermal atau kita tempelkan pada kulit dengan dosis 12,5 sampai 100 mikrogram. Untuk efeknya sendiri, dia akan dikatakan potensial analgesiknya lebih poten 75 sampai 125 kali lebih besar dibandingkan dengan morfin. Kemudian dia akan meminimkan daripada pelepasan histamin, namun akan menyebabkan kondisi bradikardi. Untuk ekspresinya sendiri, fentanyl ini akan diekspresikan setelah 72 jam dan diekspresikan melalui urin. Nah, bagaimana pada kondisi-kondisi terjadinya overdose terhadap opioid? Apa yang harus kita lakukan jika pasien mengalami efek overdose terhadap opioid? Jadi kita bisa memberikan suatu substansi yang bersifat reverse daripada agonis opioid, di mana biasanya kita berikan naloxone.
Jadi untuk naloxone sendiri merupakan substansi yang bersifat kompetitif terhadap opioid. Jadi dia bersifat antagonis terhadap reseptor opioid. Untuk afinitasnya sendiri dikatakan dia lebih tinggi afinitasnya untuk berikatan dengan untuk agonis terhadap reseptor mu lebih tinggi daripada reseptor yang lainnya berupa kappa dan juga delta. Jadi dia kerjanya mereverse segala aktivitas agonis semua jenis opioid, baik yang didapatkan secara endogen maupun yang kita dapatkan melalui obat-obatan secara eksogen. Untuk dosis pemberiannya sendiri, biasanya kita berikan secara intravena dengan dosis 1-4 mikrogram per kilogram berat badan sebagai reverse analgesia dan untuk mengatasi daripada seluruh efek-efek yang diinduksi oleh penggunaan opioid. Nah, baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.